apabila kita kerja di perusahaan non-muslim, hukumnya bagaimana Ustadz, sedangkan kita memperkaya perusahaan non-muslim? Seperti itu. Niatnya kita kan bekerja. Urusan mereka kaya atau tidak, kita menjual keringat. Kalaupun masuk ke WC, emas itu adalah emas. Jangan terjebak. Kalau memang ada keraguan-raguan, jangan. Ini saya punya quote sederhana nih untuk sebuah keputusan besar. Kalau tidak lebih baik, catat. Kalau tidak lebih baik, apapun. Kalau tidak lebih baik tidak. Diambil dari dalil yang mana itu Ustaz? Dakma yuribuka illa mala yuribuka. Yang bertanya saya doakan. Sing jadi pengusaha. Amet ayah dan curug batur komo di curug non-Islam. Tapi untuk sebuah proses, jalani aja. Istiqlal juga dibikinnya bukan oleh Muslim, arsiteknya. Ya, jadi bukan di situ persoalannya. Di niat seperti apa kita bekerjanya. Kalau kita bekerja yang profesional ya akan kembali dari apa yang kita karyakan itu yang kita dapat. Walaisal insani la masa'a, balil insanu ala nafsi basira. Bukan masalah di mana kita bekerja, niat kita bekerjanya karena Allah, karena oleh ini. Oleh karena atau karena oleh. Selamat membedakan. Demikian Pak MC. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang melakukan sesuatu keburukan dan bahkan merugikan orang lain. Sudah kita nasihati tapi tetap tidak mendengarkan. Apakah kita boleh menegurnya dengan memarahinya, Ustadz? Belajarlah kepada para nabi dalam berdakwah. Karena ada ayat, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kau maksud. Contoh, ini abadi nih. Nabi Nuh, Hatta, sehingga ke anaknya pun sendiri. Kalau sudah menyampaikan, sudah. Jangan dakwah itu ingin merubah orang yang kita dakwahi. Sehingga merasa dakwah itu punya kita. Dakwah ini ud'u ila sabili rabbik. Mengajak orang ke jalan Allah, bukan ke jalan kita. Makanya kalau dakwahnya pengen sukses, ikuti cara-cara orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Para sahabat, para ulama yang ikhlas, yang tulus. Jadi kalau sudah sampaikan selesai. Tapi tawassaw bis sabr. Jangan berhenti sampai di situ. Bila hikmah dengan cara yang humble, lembut, supel, simple. Jadi semua akan berbuah indah dan akan indah pada waktunya. Jadi tong capek. Apakah kita tegur? Dengan diajak juga sudah ditegur. Orang lagi main sholat itu teguran. Ajakan itu teguran. Maka sederhana saja. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Bukan merubah. Karena ada ayat nanti. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Tidak akan berubah nasib keadaan seorang atau sebuah kaum kalau dia tidak merubahnya sendiri. Perubahan itu hanya ada di karakter diri dan Allah yang maha merubah dengan hidayah yang Allah berikan kepada orang yang dimaksud. Demikian Pak MC. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Fajar. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz tentang akhlak yang baik itu, contohlah Rasulullah. Pertanyaannya, akhlak yang baik seperti apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi permasalahan tentang karikatur Nabi Muhammad yang sedang ramai dibicarakan sekarang? Tiada yang lebih hina daripada yang menghinakan. Tiada yang lebih jelek daripada yang menjelekkan. Tiada yang akan lebih jatuh daripada yang menjatuhkan. Tenang saja. Dari dulu Nabi kita tercinta Rasulullah itu dihinakan. Tapi malah dimuliakan. Tu'timul kaman tasa wa taji'u man tasa. Allah yang mencabut. Allah yang memberi. Allah yang menghinakan. Allah yang memuliakan. Jadi sederhana saja. Sama berdoa dari hati. Karena ini maulid Nabi. Semoga yang menghinakannya itu dapat hidayah. Sehingga satu ketika dia memuliakan daripada apa yang sudah dilakukannya. Dan itu yang dilakukan Nabi. Berapa orang yang akan membunuh Nabi. Tapi akhirnya masuk hidayah. Kalau kita marah boleh. Itu bukti kita iman. Ya.
Maka kalau lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Ini unsur kesengajaan supaya kita bereaksi dan marah. Ini sering terjadi. Dulu di tahun berapa dikarikaturkan, ini kejadian yang berapa kali. Lalu dikompetisikan Nabi di posisi keberapa. Ini jebakan sebetulnya. Maka bukti cinta ke Rasul itu sesuai tema ini. Bingkai, rangkai sebelum jadi bangkai. Bagaimana jiwa kita rabani dan meneladani suri teladan Rasulullah. Kalau ada Rasul di hidup, apalagi dekat, hajar. Tapi atas dasar bukan emosi. Ya, ada ini menantunya Nabi nih. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini keren banget. Disuruh satu ketika laporan, ya Rasulullah ini tawanan udah 3 hari ini di masjid, tapi nggak beriman-beriman. Nabi dengan perhitungan tentunya. Tidak berdasarkan nafsu. Bunuh saja katanya. Ketika dibunuh, mau dibunuh, mencabut pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dieksekusi, si yang harus dibunuhnya itu meludahi. Sayyidina Ali tidak jadi membunuhnya. Sampai bertanya si yang mau dibunuhnya, kenapa tidak jadi membunuhku? Padahal aku sudah meludahimu. Justru karena kamu meludahiku, aku tidak jadi membunuhmu. Kenapa? Karena aku mencabut pedang ini karena Allah, bukan karena nafsu. Apa yang terjadi? Masuk Islam. Semoga jadi ibrah. Demikian Pak MC. Amin. Terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika manusia yang baru masuk Islam pada usia 20 tahun dan dia sungguh-sungguh bertobat, artinya dia mu'alaf dan perbuatan dia akan diampuni. Dan dimulai dari nol. Namun tidak lama setelah dia masuk Islam, dia pun meninggal. Bagaimana tanggapan Ustadz dengan yang beragama Islam sejak lahir namun amalannya tidak stabil? Apakah lebih untung jika manusia itu mu'alaf? Apa jika manusia itu beragama Islam sejak lahir? Terima kasih. Begini, ada sahabat, mudah-mudahan menjawab global dan general ya. Ada sahabat, dia tidak sholat. Dia belum sempat zakat, apalagi haji dan saum. Dia daftar ke Rasulullah. Rasulullah ada peperangan nih. Saya ahli perang Rasulullah. Saya ahli berkelahi. Saya punya skill, saya punya kekuatan. Tapi saya bukan muslim. Pertanyaannya, saya muslim dulu, apa perang dulu nih? Udunan. Rasulullah, aslamu summa qatil. Bersahadatlah dulu, lalu kamu ikut berperang. Tak lama setelah bersahadat, dia turun ke medan perang, lalu wafat. Ini sahabat can sholat. Nabi memberikan bonus. Ini sahabat paling kecil amalnya, tapi besar pahalanya. Pertanyaannya kembali. Ini ada yang mu'alaf, lalu apa tadi teh amalnya baik, lalu wafat. Tapi ada yang Islam tiba baheula, terjelas. Itu mah berlaku ayat misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarra yarah. Baik buruknya akan tercatat sudah. Makanya orang mu'alaf itu dihapus dosanya setelah dia bersahadat. Sebesar apapun. Di situ ada perbedaan. Jadi bukan lama dan sebentarnya. Kualitas amalnya ikhlas tidak. Demikian Pak MC. Terima kasih Ustadz. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita mengetahui uang yang kita terima halal atau tidak jika ada orang yang memberi, sedangkan kita tidak tahu dari mana sumber uang tersebut. Begitu pula dengan makanan atau minuman yang kita terima dari orang lain. Luar biasa. Bagaimana kita mengklarifikasi kalau apapun yang kita terima, entah itu uang, entah itu rezeki, makanan, atau apapun. Ini ada para ulama yang berbeda pendapat ketika burung hasil tembakan kita ini, bagaimana mati tidak disembelih. Cek para ulama, bismillah aja lah makannya. Itu. Nah, ini untuk menyaring ini, memang urusan harta ini berat. Dari mana
didapat, kemana dibelanjakan. Bima abnahu wa aina anfaqahu. Jadi bagaimana kategori untuk kita apik? Kalau bentuknya materi, keluarkan zakat, infak, dan sodakohnya. Kalau bentuknya barang, makanan, bismillah aja makannya. Kalau ragu jangan, sederhana. Oh ini ragu nih, jangan, lebih aman. Maka syubhat tarik aja ke haram, biar tenang. Nah kalau urusan materi, qad aflaha man tazakka. Bersyukur orang-orang yang membersihkan dirinya dengan dikeluarkan hak hartanya. Kalau temuan kan ada waktunya. Nisabnya 2 tahun. Keluarkan zakatnya. Biar tenang dalam menggunakannya. Jadi diindahkan aturan bagaimana menyikapi harta itu. Di sini diperlukan ilmu dari setiap item persoalan yang muncul dan ada di hadapan kita. Termasuk kasus yang ini. Demikian Pak MC.